Om Swastiastu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Saya Efrain Susanto Bombo sebagai tim penyuluh dari Universitas Udayana. Di sini saya mengucapkan terima kasih atas kehadiran dan ketersediaannya. Kita akan mendengar dan bagaimana pentingnya biosecurity dalam peternakan. Biosecurity ternak itu merupakan serangkaian upaya pencegahan yang dilakukan untuk mencegah masuk, berkembang dan menyebar penyakit di lingkungan peternakan. Peternakan itu perlu diterapkan yang namanya biosecurity. Penerapan biosecurity sangat penting karena sebagian besar penyakit ternak itu menular dengan cepat dan dapat menimbulkan kerugian ekonomi yang besar bagi peternak. Dengan biosecurity yang baik, kesehatan ternak dapat terjaga sehingga produktivitas dan keberlanjutan usaha peternakan dapat ditingkatkan. Dan tujuan utama dalam penerapan biosecurity adalah untuk melindungi ternak dari penyakit menular, menekan angka kematian serta menjaga stabilitas produksi. Selain itu, biosecurity juga berperan penting dalam melindungi kesehatan manusia karena beberapa penyakit ternak bersifat zoonosis atau dapat menular ke manusia. Oleh karena itu, biosecurity tidak hanya penting bagi ternak, tetapi juga bagi pekerjaan kandang dan masyarakat pada umumnya. Prinsip biosecurity ternak terdiri atas 3 komponen, yaitu isolasi, sanitasi, dan kontrol lalu lintas. Isolasi dilakukan dengan membatasi keluar masuknya ternak, manusia, dan kendaraan ke area peternakan. Ternak baru sebaiknya dikarantina terlebih dahulu selama beberapa hari. Sedangkan ternak yang sakit harus segera dipisahkan dari ternak sehat untuk mencegah penularan penyakit. Sanitasi itu merupakan tindakan mencegah kebersihan kandang, peralatan, dan lingkungan peternakan. Kandang yang perlu dibersihkan secara rutin dari sisa pakan dan kotoran itu mulai dari pagi sore, serta dilakukan penyemprotan desinfektan secara berkala. Kemudian karena ternak ini banyak limbah yang dikeluarkan, maka perlu dilakukan pengolahan limbah yang baik dan sehat sehingga mengurangi penyebaran penyakit. Kontrol lalu lintas dilakukan dengan membatasi orang yang keluar masuk kandang dengan menyediakan fasilitas seperti bak celup kaki yang berisi desinfektan serta menggunakan peralatan kandang yang khusus tidak dipinjamkan ke peternakan lain sehingga mengurangi penyebaran penyakit mulai dari bakteri, jamur, dan lain sebagainya. Pekerja kandang juga harus dianjurkan menggunakan pakaian dan alas kaki khusus untuk mengurangi risiko masuknya bibit penyakit dari luar. Bahwa penerapan biosecurity secara konsisten dapat mencegah berbagai penyakit yang berbahaya pada ternak seperti penyakit mulut, kuku, flu burung, dan saat ini adalah penyakit ASF yang menjadi keluh kesah masyarakat. Penyakit ini masih belum ditangani oleh pemerintah terkait. Oleh karena itu, jika penerapan biosecurity ini penting dan diterapkan dengan baik, penyakit dapat bisa dicegah dengan menerapkan biosecurity. Penyakit yang menyebar dengan cepat, penyakit ini dapat menyebabkan kematian ternak atau menurunkan produktivitas dan menimbulkan kerugian ekonomi yang besar. Sehingga secara keseluruhan bahwa biosecurity merupakan kunci utama dalam menjaga kesehatan ternak dan keberhasilan usaha peternakan.
upaya pencegahan melalui biosecurity jauh lebih efektif dan ekonomis dibandingkan pengumpatan. Oleh karena itu, peternak diharapkan dapat menerapkan biosecurity secara sederhana, rutin, dan berkelanjutan dengan kegiatan berternak sehari-hari. Oleh karena itu, saya mengajak Bapak Ibu sekalian untuk bagaimana menjaga ternak kita, menjaga kebersihan kandang, menjaga lalu lintas, menjaga kesehatan pangan hasil dari ternak itu sendiri dengan tindakan-tindakan yang hal kecil itu, dari kebersihan kandang, kebersihan alat-alatan, kemudian barang-barang yang ada tidak boleh dipinjamkan pada peternak lainnya sehingga tidak menyebar atau tidak terinfeksi bakteri patogen. Sekian dari saya, kita akan masuk ke sesi diskusi dan tanya jawab. Oke. Bagaimana cara mencegah penyakit ASF terhadap ternak babi? Mohon dijelaskan. Oke, baik, terima kasih atas pertanyaannya. Cara mencegah penyakit babi itu merupakan upaya penting ya untuk menjaga kesehatan ternak. Salah satu langkah utama dalam mencegah penyakit babi adalah menerapkan biosecurity di kandang. Biosecurity dilakukan dengan membatasi keluar masuknya orang, ternak, dan kendaraan area peternakan. Babi yang baru masuk harus dikarantina terlebih dahulu selama 1-2 minggu untuk memastikan tidak membawa penyakit. Babi yang menunjukkan gejala sakit harus segera dipisahkan dari babi yang sehat agar penularan penyakit dapat dicegah. Kemudian kebersihan yang sederhana yang saya bilang tadi adalah kebersihan kandang, kebersihan peralatan, pakan dan air minum juga diberikan kepada babi harus berkualitas baik, bersih, dan tidak tercemar. Pakan yang berjamur atau rusak dapat menyebabkan gangguan kesehatan dan menurunkan daya tahan tubuh babi. Program kesehatan ternak seperti vaksin dan pengobatan pencegahan juga sangat penting dalam mencegah penyakit babi. Vaksinasi perlu dilakukan sesuai dengan jenis penyakit yang sering menyerang babi di wilayah setempat seperti kolera babi atau penyakit lainnya. Selain itu, pengendalian parasit internal dan eksternal perlu dilakukan secara rutin untuk menjaga kondisi tubuh babi tetap sehat. Pencegahan penyakit babi ini memerlukan kedisiplinan peternak dalam menerapkan biosecurity. Itu menjaga kebersihan kandang, membersihkan pakan yang berkualitas, memberikan pakan yang berkualitas, serta menjalankan program kesehatan ternak secara teratur. Dengan pencegahan yang baik, risiko penyakit dapat ditekan sehingga usaha peternakan babi menjadi lebih produktif dan berkelanjutan. Mungkin sampai di sini. Jika tidak ada lagi yang perlu diskusikan, sekian dan terima kasih. Hari ini cukup sampai di sini saja. Sekian dan terima kasih.